Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai light journal reading, ya, jurnal reading yang ringan-ringan saja dan singkat, mengenai sebuah uji klinis. Uji klinis ini di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari pendahuluan dari sebuah penelitian uji klinis. Jadi saya akan membahas hanya sampai ke abstraknya saja, dan di situ di abstrak itu adalah jendela dari sebuah penelitian, dan kita bisa menilai bagaimana penelitian tersebut dari abstraknya saja. Kita bisa melihat di sini ada sebuah judul yaitu ajuvan radioterapi untuk, kanker prostat yang lanjut. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada judul selanjutnya, subjudul yaitu randomized clinical trial, yang berarti bahwa penelitian ini termasuk ke dalam penelitian RCT, sebuah penelitian dengan level of evidence yang lebih tinggi. Ketika kita membaca sebuah jurnal, maka kita akan melihat objektifnya. Tujuannya apa? Tujuan dari penelitian ini sudah jelas di sini bahwa dia ingin melihat apakah ajuvan radioterapi ini bisa meningkatkan metastasis free survival dalam pasien dengan advance prostate cancer. Ya, di objektifnya sudah terlihat dengan jelas. Nggak usah panjang-panjang ketika menulis objektif dan hanya inilah yang kita ingin ketahui. Lalu kemudian juga kita bisa melihat metodenya. Ya, metodenya seperti apa, ya. Jelas dia sudah randomized karena di subjudulnya pun sudah diperlihatkan bahwa dia merupakan randomized control trial atau randomized clinical trial, pasti bersifat prospektif. Kenapa? Karena ada waktu pengamatan. Waktu pengamatan yang dibutuhkan untuk mengamatinya. Di sini kita bisa melihat waktu pengamatannya mulai dari 88 sampai tahun 1997 dari multi institusi, ya, yang dilakukan di analisis pada tahun 2005. Kemudian didapatkan bahwa ada 425 sampel di situ, ya. Kemudian masing-masing intervensi ini diberikan secara random kepada eh, dua kelompok, 214 yang mendapatkan ajuvan radioterapi, sedangkan sisanya mendapatkan eh, usual care, ya, terapi-terapi standar dari prostat cancer ini. Kemudian di dalam sebuah penelitian longitudinal itu selalu ada main outcome measures. Biasanya dituliskan dalam bentuk lain, bisa primary outcome, main outcome measures, atau even ya kejadian yang ingin dicegahnya. Kejadian yang ingin dicegah dari pemberian intervensinya. Di sini yang ingin dicegah itu adalah metastasis free survival-nya. Ya, jadi yang ingin kita lihat adalah berapa lama waktu sampai terjadinya metastasisnya. Di sini kita bisa melihat mulai dari kriteria-kriteria untuk terjadinya metastasis itu seperti apa, dia sudah definisikan dengan jelas, dia sudah berikan batas dengan jelas kalau metastasis itu kriterianya seperti apa. Dan dari hasilnya, nah ini hasilnya sering menjadi permasalahan di dalam sebuah penelitian, di dalam membaca jurnal. Kenapa? Karena memang banyak istilah-istilah statistik yang mungkin tidak semua orang bisa mengikuti, ya. Contoh di sini ada median follow up, ya. Median itu adalah nilai tengah, ya. Kenapa digunakan median? Karena memang distribusi dari follow up, distribusi dari waktu pengamatan itu biasanya berbeda-beda, distribusinya nggak normal, sehingga kita menggunakan median beserta temannya, yaitu interquartile range, ya. Kalau mean itu temannya standar deviasi, kalau median temannya itu adalah interquartile range. Di sini kita bisa melihat waktu follow up-nya 10,6 tahun, which is waktu yang cukup untuk melihat tidak terjadi atau tidaknya metastasis, ya. Dia tidak pengamatannya nggak terlalu singkat, misalnya hanya 1 tahun atau hanya 3 bulan, hanya 6 bulan seperti itu untuk penyakit cancer seperti ini. Dan kita bisa melihat di sini, ya, bahwa ada persentase-persentase dalam setiap kelompok, ya. Persentase dalam setiap kelompok, ya, setiap kelompok, kemudian juga ada waktu. Nah, variabel waktu ini adalah variabel yang paling penting di dalam pengamatan uji klinis ataupun penelitian cohort. Kita harus melihat di sini median survival time-nya, ya, median metastasis free-nya kalau di sini. Median free metastasis dalam kelompok yang diberikan terapi adjuvan itu adalah 14,7. Sedangkan yang tidak diberikan terapi itu adalah 13,2 tahun. Artinya apa? Bahwa yang diberikan terapi itu memiliki waktu median survival-nya lebih panjang dibandingkan yang tidak diberikan intervensi. Selain itu kita juga bisa melihat ada hazard ratio di sini. Hazard ratio ini mirip cara bacanya dengan cara membaca risk ratio ataupun odds ratio. Di mana kalau nilainya kurang dari 1, maka dia memperlihatkan
efek protektif terhadap intervensi, yang mana intervensinya itu adalah pemberian radioterapi. Di sini efek size-nya di bawah 1 efek protektif, tapi mendekati angka 1. 0,75 itu dekat dengan angka 1 dan kita lihat dari 95% confidence intervalnya ada di kisaran 0,55 sampai 1,02. Artinya apa? Efek size-nya kecil gitu ya, sehingga, efek size kecil ini kita bisa mengkonfirmasi bahwa memang betul tadi perbedaan waktunya itu hanya sekitar 1 tahun antara kelompok yang diintervensi dan kelompok yang tidak diintervensi. Nah, bagaimana dengan kelanjutan yang bawahnya? Silahkan kalau ada pendapat, silahkan komen di bawah ya. Nanti kita akan berdiskusi, cara membacanya seperti apa ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan klik di komen. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi